Putra. Oke, semuanya selamat sore. Di sini kita akan belajar analisa struktur. Saya tekankan bahwa di analisa struktur ini yang penting tuh bukan kalian nyelesain soal sampai tamat, tapi satu yang penting tuh kalian bisa menganalisa struktur. Namanya kan analisa struktur ya. Kalian tahu gitu di mana momen-momen yang bernilai nol, apa karakteristik dari sendi, karakteristik dari roll. Terus kalau dikasih, terus misal ada momen, itu kan tetanya nol, nggak ada defleksinya. Itu sih yang lebih penting, poin-poin analisis struktur. Kalau secara aljabarnya mah, sigma M sama dengan nol dimasuk-masukin. Itu harusnya udah paham lah ya, tinggal latihan aja itu mah. Begitu. Oke, jadi tentang slope deflection dulu, kemarin dari Alvan, dan ada beberapa yang pengen dari awal juga. Intinya kita harus tahu dulu tentang metode slope deflection. Ini dipakai untuk batang dan juga portal, ya. Jadi intinya struktur statis yang kita pelajari di unstruktur pasti tidak tentu ya, yang mana jumlah reaksi perletakan, bukan jumlah perletakan ya, beda. Jumlah reaksi perletakannya itu lebih dari tiga intinya. Oke, ini ini sudah di mekanika bahan ya, sendi, roll, dan jepit, tidak menahan apa saja. Nah ini untuk dihitung apa, untuk membuktikan saja. Intinya yang reaksi perletakannya lebih dari tiga itu dia struktur statis tertentu. Itu yang dijadiin kaos tadi sama saya nitip ya, kalau ada yang itu dimasukin aja. Nah, kita ke slope deflection ya. Artinya slope deflection tuh kita memperkirakan atau mengasumsikan beban yang ada itu menyebabkan dia melendut atau deflect menjadi senyum ataupun menjadi sedih gitu ya. Theta ya, sudutnya tuh theta, dan kalau ada pergeseran, beda ya pelendutan sama pergeseran. Kalau kalau lendutan tuh mana sih pindah sharing? Oh ini. Kalau udah ke PPT ya, lemot. Nah, Udah, Cap, udah. kalau melendut tuh melek. Kalau melendut tuh namanya gini. Nah, ini batang, ini peletakan, peletakan. Gini senyum. Kalau pindah, kalau perpindahan, ini teta ya, ini teta namanya. Deflect. Nah, kalau pergeseran tuh dia yang semula di sini, dia pindah ke sini. Nah, pindah sejauh misal R. Nah, ini namanya delta. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, momen defleksi ataupun theta tersebut menyebabkan adanya momen ya, dikarenakan ada momen di titik I sama J itu misalnya. Nah, seperti ini dijepit kedua ujungnya, otomatis kan dia, kalian bayangin aja gitu, batang dijepit kedua ujungnya. Kalau ada gaya kan dia pasti ke bawah gitu kan, melendut. Nah, ini juga penting nih. Semua hubungan dianggap kaku, di mana sudut-sudut batang tidak mengalami perubahan. Deformasi aksial diabaikan, dan konstruksi dianggap elastis. Dan penting juga untuk slope deflection ini bahwa batangnya itu tidak ada penambahan panjang ataupun penyusutan panjang ya, dan juga luas dan juga sebagainya. Penyajian tandanya ya, momen perlawanan arah jarum jam itu positif. Ini penurunan rumus doang. Gue tau lah ya, kalau main pragmatis aja kita hafalin ini apa, 2E ingat kan ya? Nanti kita sambil latihan aja. 2E per L, 2 mana sih? Nih kita ke PPT deh. Nggak usah dah. Intinya 2E per L dikali
2 theta I jika momennya dicari momen IJ atau momen dekatnya, ditambah theta J. Kalau misalnya MJI, momennya di titik J di kanan, berarti 2 EI per L, 2 theta J yang dekatnya kan, ditambah theta I. Ini penting juga untuk momen akibat beban merata, ya. Intinya tuh ini besarannya 1/12 dikali beban meratanya dikali L kuadrat. Ini kita sudah pernah di mekanika bahan. Ya, IJ nih, dari I ke J dia positif, kalau dari J ke I dia negatif. Ya, ini penting nih, positif negatif juga sangat penting di sini. Dan juga perjanjian konsistensi tanda arah positif negatif, terutama momen ya, karena agak pusing. Nah, untuk distribusi momen akibat beban terpusat, ini juga sudah pernah di mekanika bahan di bab garis pengaruh. Rumusnya ini, jika ada gaya nih, F dari kiri itu A, dari kanan B, maka momen akibat beban terpusat tersebut di titik I itu sama dengan F dikali A, jarak pendeknya, jarak dekatnya, dikali B kuadrat, jarak jauhnya dikuadratkan, dibagi L kuadrat. Sedangkan kalau di titik J, nih di kanan ini, sama F, jarak dekatnya B, ya, jarak jauhnya A dikuadratkan, dibagi L kuadrat, tapi negatif. Pemahaman arah ini yang saya juga masih bingung itu. Eh, positif negatifnya terutama momen ya. Kita harus latihan lah. Nah, ini akibat pergeseran. Nah, ini delta. Kalau untuk delta ya intinya bergeser tadi sudah saya jelaskan intinya. Dan untuk yang perlu dihafal ini di cheat sheet 6 delta EI per L kuadrat. Itu aja rumusnya ya. Jadi untuk metode slope deflection ini intinya kalian di persamaannya itu, persamaan momennya tuh jika ada akibat beban luas dimasukin akibat beban luas. Kalau dia beban terpusat ini distribusi momennya seperti ini. Kalau dia akibat beban merata yang ini, ya. Terus momen akibat putaran sudut. Ini yang paling kita hafal sekarang lah ya, paling familiar. 2 EI per L, 2 theta yang dekat. Misal kita nyari momen sebelah kiri. Berarti theta yang kiri dikali 2 gitu dan sebaliknya. Lalu ada momen akibat pergeseran, akibat delta. Nah, yang ini. Ya, ini enggak semua, enggak, maksudnya tidak selalu ada gitu. Kalau misalnya ada akibat beban luar sama sudut doang, ya udah 1/2. Kalau misalnya adanya 2/3, ya udah 2/3. Tapi yang dua ini saya jamin ini pasti ada. Ya, udah direkod sih. Nah, ini nih maksudnya. MFIJ nih akibat beban 2I per L, ini akibat putaran sudut atau defleksi, dan ini akibat perpindahan. Ya, setiap batang memiliki dua persamaan. Dan cantilever tuh tidak memiliki persamaan karena dia rigid dan di ujungnya dia bebas. Nah, langkah-langkah nanti saja sambil ngerjain latihan ya. Intinya nilai momen. Oh, tapi karena ini analisis struktur, saya ingetin lagi. Jadi ada beberapa poin-poin yang penting. Kalau kayak misal di mekanika bahan tuh kan, kalian pasti udah saya anggap tahu lah ya. Sendi itu menahan, sendi itu sigma momennya 0. Sedangkan reaksi vertikal sama horizontalnya ada. Roll cuma ada reaksi horizontal, reaksi vertikal. Momen semuanya menahan. Nah, kalau di sini di apa? Nih penting nih di titik tumpuan jepit tetanya tuh 0 karena saya sudah, karena gini, nanti kita ngerjain soal juga. Nah, misal kemarin juga sempat ada di latihan ya. Tak, portal ya kemarin. Nah, seperti ini. Tak, ini jepit, ini sendi.
Nah, dia kan eh, dianggap ada pergeseran tuh kemarin di soal delta ke sini. Sedangkan dia defleksinya untuk yang di sini tuh tak tak tak. Nah, ini nol nih. Tetanya nol. Kalau di apa speed ya. Sedangkan kalau yang ini tuh ada tetanya. Itu penting tuh di poin analisis struktur. Eh, nah. Terus, oke ini udah tahu. Ini udah tahu juga. Nah, eh, titik-titik apa namanya join ya, join atau sambungan batang itu tuh sebetulnya momennya sama dengan nol ya. Cuma kalau kita bongkar itu tuh ternyata ada momennya dia seperti ini. Iya, ngelag tuh. Ada gak layarnya? Ada gak Ada. layar? Ada. Jadi Ada. tadi gue bilang apa? Oh ini nih batang, batang. Sebetulnya titik di sini tuh momennya nol, kompatibilitas kan. Cuma kalau kita bongkar, set gini doang, dia tuh ada gitu. Seperti itu. Ini yang kita bongkar ntar untuk nyari defleksinya. Oke, habis itu, habis intinya nilai momen, kompatibilitas, nanti reaksi perletakan, setelah dapat semua nilai momennya, ke perletakan, lalu gaya dalam. Ini gaya dalam yang paling PR. Kita coba latihan ya, untuk yang batang dulu aja. Apa udah gak usah yang batang? Langsung portal aja nggak sih, Chat? Kan sama aja caranya. Total, agak beda sih Terserah sih. di bagian diagram gaya ini. Boleh ya, Mending kita bahas diagram chat. ya, Yang diagramnya bingung tuh. ya Masih benar. bingung. Nah, makanya kita kerjain yang gampang dulu ya. Tes, tes. Masuk chat. Soalnya apa soalnya? Sekian, 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 sekian. Ya, jadi saudara sekalian, ini ada berapa ininya? Bentangnya? Ada berapa ini Dua. bentangnya? Dua nggak sih? Dua. Dua ya. Sama atau apa? Kesamaan momen. Ya, persamaan momen. Ada apa aja? Di bentang yang AB dulu. Coba ya, gua. Nih, 1.1. AB. Belum rata. Bentang AB. 1.1.1.1. Ada apa aja? Belum rata chat. AB. AB. Ya, maksudnya ada momen di A sama ada momen di B kan. Momen di A tuh ada akibat beban merata ya. Tadi apa? Positif Ya. Iya. 1/12 12. I L kuadrat. Tuh Betul. Betul. ditambah akibat apa? Akibat defleksinya. Ya, harus ada. Ya. Akibat defleksinya tuh apa tadi? 2 EI. 2 per 6. L. 6. 6. 2 theta A plus theta B.
Udah, sederhanakan ya. Apa tuh? Sok tolong hitungin dong. 18 18 Cat. tambah 18 tambah 2/3 theta AEI Tambah terus 2/3 juga. Sepertiga. Enggak, plus Tambah sepertiga, tambah sepertiga. Oh iya benar. lama aja di sini. Gak kayak di kertas. 3 EI theta B. Ini yang kayak gini tuh sebenarnya mah udah pasti jago yakin. Cuma ininya nih pas MAB itu apa aja. Itu yang pentingnya mah. Udah ya, ada apa lagi? MBA. Ya, MBA juga sama. Oh iya, min ya. Min, awas. Tambah 2 EI per 6. Nah, karena kan dicari yang di titik B-nya. Berarti yang B-nya yang dikali 2. Karanain. Tambah, apa nih? Ditambah 2/3 EI theta B tambah per 3 EI theta A. Nah, ini penyelesaiannya nyelesain di satu-satu bentang apa semua ya? Tunggu gua lihat dulu. Dapatkan Cari sekian dulu semua, Cak. semua ya. Satu titik 1,3 apa? MBC MDC apa aja? 2 EI per 4 2 theta B plus theta C. Apa nih? Nah, apa lagi? MCB. MCB CB. MCD MCB sama ya, cuma dibalik doang. Theta apa? Theta C. Itu banyak panik kayak gini aja pusing. EI theta C tambah setengah EI theta D. Theta D. B. Nah, udah. Terus bab 2. Apa? Kira-kira Kompatibilitas. Cak kompatibilitas. apa? Coba Adinda. Ayo Adit, Wah, main tunjuk nih. Jawab, Din. Kok jangan Adit. penunjuk sih? Dinda dipanggil. Din, Ya kan penunjuk sih apa? Tar. kalah lama. Lama-lama. Oh gitu ya. AB Udah sama deh. dengan 0. MCB sama dengan 0. Sigma Nah, AB ini nih sama dengan analisis 0. struktur tuh di sini di kompatibilitas. Nih, kita kan nggak tahu berapa variabel. Itu bukan variabel ya. Nih, saya tekankan itu konstanta aja dia. Maksudnya jangan dianggap variabel. Berapa variabel yang nggak diketahui?
3. 3. 3 kan, theta A, theta B, theta C. Ya, berarti ada 3 persamaan kompatibilitasnya. Apa aja? Ini analisisnya nih di sini. MAB sama dengan 0. Nah, kenapa yang 15 sama 0? Kenapa theta A Coba gak sih? Karena di A sendi. Terus kalau misalnya di sendi, nggak ada momen-momennya sama dengan 0. Benar, itu mekanika bahan ya, basic. Jadi momen A tuh MAB ya, tuh 0. Ya, betul ya. Sendi kan, nggak kalau menahan momen. MCB cat MCB sama B- dengan 0. Iya, betul. MCB sama dengan 0. Lagi Sigma di MB sambungan sama ya. dengan 0. Nah, di sambungan tuh sebenarnya momennya tuh 0. Nah, di titik B tuh. Cuma kalau kita bongkar ntar jadi kayak gitu. Tadi ada MBA sama MBC. Nanti ntar dia saling menghilangkan juga gitu. Ya. Terus bab 3 apa bab 3? Ya, masukin chat. Oh, belum bab 3. Diuraiin dulu yang sigma MB. Sigma MB-nya uraiin. Coba Terus dimasukin. 2.2.1. Mana MAB cuma 0? MAB-nya kan tadi udah dicari. Sama dengan nolin aja langsung. 18 plus 2/3. Kita tekan. Mana tadi MAB? Oh, ini. 18 18. tambah 2/3. 2/3. 0,67. Wah, EI theta A tambah 0,33 EI theta B ya. Dengan 0. Samaan 1. Intinya kita karena ada 3 variabel yang tidak diketahui, bikinlah 3 persamaan kompatibilitas, bikinlah entar 3 persamaan yang akan dilakukan eliminasi substitusi. Intinya itu ya langkahnya. Terus apa lagi? MCB. MCB mana tadi? Itu ya. Paling atas kanan cat. EI theta C tambah 0,5 EI theta B dengan 0 aja. Di gua pakai mouse di jadinya. Nggak pakai pen. Nih last nih. Nah, di titik B ini kan tadi ada momen B ke A, ada momen B ke C. Tulisin aja semuanya. MBA dulu mana tadi? Nih, tambah 0,67 EI theta B tambah 0,33 EI theta A. Nah, sekarang yang MBC ya. Apa aja tuh? Mana MBC? EI theta B setengah EI theta C. Dah, sama dengan 0. Sederhanain. Mana theta B sama theta B? 2/3 ditambah 1 berapa? 5/3. Nih, 5/3. ini kan 5/3 EI theta B. Mana yang theta C? Theta C gak ada ya? A sama Ada C. tuh paling ujung. Ya, ya. Nih, EI theta A tambah 0,5 EI theta C min 18 sama dengan 0. Samaan 3. Udah dapat 3 persamaan ini.
Pakai eliminasi substitusi ya kalian ntar. Atau pakai kalkulator. Pe- Pakai fotomer, Cak. penyelesaian SPL. Nih, kalau ntar kan cuma bawa kalkulator ya, boleh pakai kalkulator. Kalian latihan dulu pakainya untuk nyelesain itu. Atau pakai eliminasi substitusi. Nah, gua males ya buat eliminasi substitusi sekarang. Karena nggak penting juga, maksudnya bukan analisis struktur. Jadi gua biasanya pakai matriks. Ya, jadi gua biasanya pakai matriks. Biar keren-kerenan aja sih ini mah. Ada 3 ya. Nah, tadi persamaan satu apa aja? Nah, nih, X1-nya kita anggap theta A, X2-nya theta B, X3-nya theta C. Ya, mana X1-nya 0,2/3 ya. 2/3, persamaan 1, 2/3, 1/3, 0,18. 18 min 18. Min ya, min 18. Ini 0. Apaan sih? Ini sepertiga. Anjir. Ini 0. Ini negatif 18. Samaan 2. Theta B, theta A-nya 0. Theta B-nya setengah. Theta C-nya 1. 1, 0. Las. Theta A-nya 1/3. Theta B-nya 5/3. Theta C-nya setengah. Konstantanya 18 ya, pindahin ke kanan. Mana sih? Oh ini nih. Nah ini nih jawabannya ya. Sama nggak kayak di ini? Oh dia pakai pecahan gini ya? Sama nggak coba? Tadi theta B-nya berapa? 21,6. 108 bagi 5. Sama. Theta A-nya berapa? 37,8. Sama-sama ya. Kebetulan aja ini gua orangnya lebih suka yang pakai desimal. Nah, sehingga dari yang tadi didapatkanlah theta A-nya sama dengan negatif 37,8 per EA. Tahu kan ya? Jadi kan X1 sama dengan apa tadi? Theta A EI. X1-nya apa? Negatif 37,8 dengan theta A EI. Theta A sama dengan negatif 378 per EI itu ya. Karena kan di kalkulator juga nggak bisa pakai variabel EI theta A gitu. Cuma ada X1, X2, X3, CZ. Theta B-nya
21,6 per EI. Theta C-nya negatif 10,8 per EI. Nah, habis itu ke bab 3. Mencari nilai momen alias substitusi. Ya, nih MAB nanti theta A-nya masukin, theta B-nya masukin. Buat yang MBA, theta B-nya masukin, theta A-nya masukin, gitu-gitu ya. Gua males buat ininya, buat ngitungnya lah ya, karena di sini bukan pelajaran menghitung ya. Jadi kita lihat aja ke ininya. Nah, jawabannya mana? Tiap-tiap momennya. Nih, MBA negatif 16,2, MBC positif 16,2. MBA tadi berlawanan apakah? Tadi kan ini ya. Ini B. Tadi ini negatif positif sih. Oh. Negatif ya. Negatif 16,2. Negatif 16,2 kilonewton meter. MBC-nya positif 16,2 kilonewton meter. Dah, tadi kan MAB mah gak usah, kan udah tahu 0 ya. Nanti kalau kalian substitusi theta A sama theta B-nya juga, buktiin tuh si MAB tuh 0 gak nih ke sini tuh masih high factor. Nah, sama si apalagi MCB ya. Nah, MCB juga ntar kalian substitusi theta C dan theta B buktiin 0 enggak ya. Nah, lalu bab 4 pencok. Nah, bab 4 tuh gambar hasil. Nih, ini kan tadi batangnya. Titik A, titik B, C. Di A tuh ada apa? Ada reaksi apa aja? PA. Vertikal horizontal. Nih, gua asumsinya gini ya, gak apa-apa ya. Ini asumsi arahnya. AA. Ini ada P, B. Ini ada PC sama AC. Nih, ini tuh momen tuh sebenarnya nggak ada yang tadi kita hitung tuh. MBA nih negatif 16,2. Negatif berarti kemana? Searah kan? Ya, nih. Iya. Ini MBA. Terus MBC positif perlawanan. Tuh. Ini apa? MBC. Jadi benar dia tuh di sini tuh 0 harusnya momennya. Ini kan sama value-nya. Berlawanan arah. Cuma untuk menganalisis ke kiri nanti kita pakai yang ini, analisis ke kanan bentang 2 pakai MBC gitu. Nah, habis ini reaksi peletakannya ya pakai cara Busekar. Benar gak? Kan cara Busekar. Oh, ini ada beban ya? Beban merata sebesar 6. Oke, terus apa lagi? Ininya 6 meter ya. Nah, VA. Nih, di bentang satu dulu ya, fokus bentang satu ya. Di VA ada akibat beban apa?
Beban merata, distribusinya tadi gimana? Distribusi beban. Jadiin beban. Oh ya, saya ajarin deh. Jadi ini ada beban merata. Kita jadiin beban terpusat dulu ya. 6 kilonewton meter kali 6 meter kan 36. Dan dia merata kan? Ya, merata. Kita bagi 2. 36 bagi 2 berapa? 18. Ya, nih. Dia kan reaksinya ke bawah. Berarti reaksinya ini ke atas. Terus apa lagi? Akibat momen ya, momen BA ya. Nih, momen BA kalau kita terusin, set 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 set. Nah, ke sini kan? Ya, momennya. Nih, ada yang pakai highlight. Nih, ini. Set. Tek. Nah, kena di sini tuh aksinya ke atas, berarti reaksinya ke bawah. Berapa tuh? Sebesar MBA per jarak ya. Momen itu kan apa satuannya? Kilonewton meter kan? Ya, kita ingin kilonewtonnya doang. Berarti harus dibagi meter. Meternya dari mana jarak gitu ya. Analisis dimensional. Jadi besarnya tuh tadi berapa? MBA 16 ya. 16,2 per 6 ya. Nah, perjanjian ya. Perjanjian. Nah, positif. Jadi positif 18 dikurangin berapa tuh? 16,2 bagi 6. 2,7 ya. 18 kurangin 2,7. 15,3. Oke. Di mana lagi sekarang? Pi apa? Pi B. Pi B juga sama ya. Akibat beban rata dibagi 2 kan tadi 18. Lalu akibat momen nggak ada kan? Akibat momen dia nih. Dia kan MBA. Dia langsung ada gak akibat MBA? Kalau gua ada ya. Akibat MBA. Nah, ada ya. Cuma gayanya berlawanan. Nih, MBA kan dia langsung kena kan ke atas sini kan nih. Dari sini. Tek langsung kena gitu aksinya. Jadi reaksinya ke enggak, MBA langsung ke sini kan nih, dari sini. Set. Nah, ke bawah. Jadi reaksinya ke atas. 16,2 dibagi apa? Bagi 6 ya. Enggak. Jadi ragu aja. Oh ya benar. Ada satu lagi MBC ya di titik B tuh. MBC juga sama nih. Kayak dia. Kan dia nih masuk nih. Set ke bawah aksinya. Reaksinya ke atas. Yang MBC juga sama. Sebesar 16,2 kan tadi MBC juga. Tapi dibagi 4. Nah, dah. Berapa tuh? 18 ditambah apa? 2,7 2,7 tambah 4,05. apa? 24,75. Nah, terus apa lagi? VC ya.
VC. Nah, di VC nggak ada beban luas. Tandanya apa? Akibat momen BC doang ya. Dia ke sini, muter, tek ke atas. Berarti reaksinya ke bawah. Apa? 16,2 dibagi 4. Negatif 4,05. Ya. Nih, kalau nggak percaya bisa dicek balance ya. Nih, semua semua apa? Semua reaksi ini yang vertikal nol gak? Sama, gak nol, gak harus nol. Sama gak kayak beban luarnya? Coba 15,3 tambah 24,75 dikurangin 4,05. 36 ya. Luarnya kan cuma 6 kali 6. Sama. Untuk yang sekarang untuk yang horizontalnya. Nah, HA. Kayaknya gak ada nih buat yang horizontal. Gak ada kan? Orang dia gak ada gaya horizontal ya. Nah, asumsi jadi tadi kita udah ngitung benar juga sini kan hasilnya. Dihapus. Nah inilah hasilnya. Nah ini bosnya. Apa tadi? Setelah Gaya ini buang. apa? Setelah ini gaya dalam ya. Jadi untuk membuat gaya dalam pertama apa? 5,1 gaya dalam apa dulu? Ini ya yang gampang ya. Diagram gaya normal. Paling gampang. Untuk diagram gaya normal tuh lihat yang sejajar sumbu batang. Gaya yang sejajar sumbu batang. Gak ada kan? Ya, gak ada. Ini sejajar sumbu batang ini gak ada kan? Jadi dia berupa garis lurus biasa. 5,2 SFD. So, gaya geser. Nah, gaya geser tuh lihat yang tegak lurus. Pertama kita bikin dulu bentangnya. Ya, titiknya aja di sini A, sini B, sini C. Ini 6, ini 4. Kita buat dari luar dulu. Dari apa? Dari luar kan ini 15,3 ya. Pas gini. 15,3. Nah, ini ke bawah nih 4,05 kan. Kegedean. Ya, intinya proporsional ya panjangan ini. 4,05. Nah, di titik B gimana bikinnya? Ada yang tak ngerti gak? Dikurang 15. Jadi kan di titik A nih, dia udah punya 15,3. Terganggu lah dia kan 6 kali 6 sini kan karena beban merata gitu kan. Terganggu dia ditelusuri aja pakai teknik telusur Pak Tri. 15,3 dikurangin 6,6 berapa? 6,6 36. 20,7 itu ya. Tuh, kan bener ya 20,7 kan bener ya. Nah, jadi yang di tengah tuh jangan kalian bikin sesuai angka di reaksi peratakannya. Pasti ada atas bawahnya. Ke bawah 20,7 kan.
tek, ini. Nah, sedangkan di titik B tuh dia pengennya 24,75. Sedangkan kita tadi pas menelusuri cuma terganggu 20,7. Berarti ada sisa kan? 4,05 di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, terus dari titik luar yang D, kita telusuri ke situ kan nggak ada gaya apa-apa kan? Nah, jadi harusnya dia seperti itu. Lurus ya, lurus aja. Nah, bebas, positif negatifnya bebas ya, mau atas mau bawah. Ini apa dia? Nah, dia positif atas. Positif atas. Ingat juga untuk gaya gaya dalam ini, kita nggak lihat gayanya. Kan kalau perjanjian tanda yang ini kan reaksi itu gini kan, atas positif, kanan positif, terus momen berlawanan positif. Beda kalau di gaya dalam tuh bukan tentang arah positif negatif kiri kanannya, tapi tentang gimana perjanjiannya gue lupa. Ke atas positif. Yang Atas ya. lambang ya plus ke bawah. Ininya gini ya. Ya, ini tuh apa artinya sih? Tarik menarik apa apa mendekati intinya tuh gitu. Kalau dia seperti ini kan semuanya tarik menarik nih ya. Gaya aksialnya tarik menarik, gaya lintangnya tarik menarik gitu. Jadi ngelihatnya tuh bisa dari batang, bisa lihat ke arah kiri, lihat ke arah kanan gitu. Ya, misal kita pengen nentuin si A ya, tak kita lihat ke arah kiri kan. Oh dia ke atas nih positif. Ternyata si ininya juga ke atas. Oke positif. Bebas mau ke bawah mau ke atasnya mah ya garisnya asal konsisten. Mau lihat ke arah kanan nggak bisa kan kalau dia udah mentok. Ya gitu intinya. Ke yang si apa lagi? Si titik C lihat ke arah kanan. Ya tak ke arah kanan gini. Dia ke bawah. Kalau dia reaksinya ke bawah dia positif. Oh di C juga ke bawah nih positif. Oke, gambarin lah. Tadi kan gue positif ke atas, gambarin lah positif gitu. Ya. Nah, ini gue nguluh waktu doang sebenarnya yang buat ininya gak bisa. Momen ya, momen. Kenapa agak sulit untuk yang momen? Karena kita harus tahu gitu dia momen nolnya di mana. Di sini nih seharusnya. Dan ada videonya terus gue share ya. Dia tentang gaya dalam. Gue belum pelajari lagi. Oke, tadi kan di titik B doang kan. Ya, titik A 0, titik C 0, titik B doang 16,2. Ke ke atas atau ke bawah bebas ya. Misal gue pengen ke sini nih 11,2. Nah, ini 00 kan. Terus gue telusuri nih dari momen 0 ini ke 16,2 ini. Ya, caranya gimana menelusurinya? Tinggal tarik aja langsung ternyata ya. Oke. Oh, ternyata gini nih. Nih, ternyata tinggal di giniin aja. Nah, untuk yang ini boleh gini ya. Nah, ini tuh ketika nah ini. Kalau di sini nggak terlalu masalah ya, momen nolnya di mana. Kalau di portal ntar penting. Nah, ini kan gini, garis linier. Linier kan kalau kalkulus ya, ini konstan 0. Dinaikin jadi pangkat 1 X, jadi linier. X dipangkat, diintegralin jadi X kuadrat, parabola. Gitu. Tuh, fun fact aja ya, gitu. Nah, ini konstan nih. Diintegralin ke sini sebetulnya. Jadi, lurus kan. Nah, linier. Itu. Ini untuk yang di sini gak terlalu gimana-gimana ya. Cuma untuk portal penting. Ntar gue kirim video tentang kayak diagram gaya dalam.
Oke, di sini apa? Portal. Apa ini? 23 ini. Ya, jadi saudara sekalian buat yang nah ini ya perjanjian tentang momen apa gaya dalam. Nah, ini juga soal yang bahu maksudnya yang batang. Kalau ini ada deltanya nih. Kalau ini. Nah, ini gaya dalam lintang tadi udah jelasin. Coba kita lihat nih di sini. Ternyata dia momen di A-nya 21, di B 12. Ya, kita sebetulnya ini kan linear. Nah, kita langsung tarik ya, tarik kuadratik aja parabola. Cuma kan kita nggak tahu mana zona negatif, mana zona positif kan. Sebetulnya itu yang jadi permasalahan dalam memasukkan gaya lintang ke gaya dalam momen. Ini tuh berhubungan ya. Itu itu yang PR-nya. Kita tahu dia negatif sama positifnya tuh harus dicari titik-titik momen yang bernilai 0 di mana aja. Di mana setahu gua momen bernilai 0 tuh ketika gaya apa? Ketika reaksi vertikalnya gitu. Gak tahu 0, gak tahu maksimum. Tuh, ntar gua inilah. Nah, ini juga kan 12. Nah, ini dia linear juga parabola itu sih. Ya, penting banget sebetulnya. Lalu ke portal. Portal tuh sama aja. Cuman nggak sama aja sih lebih susah. Ya, ada yang pakai pergoyangan, ada yang enggak. Ini kayaknya gue jelasin dulu penting banget soalnya dalam analisis struktur ya. Nih, portal tidak bergoyang. Jika salah satu di sisi kedua balok ada yang menahan horizontal. Intinya, kalau di portal itu ada yang menahan horizontal, dia tidak goyang. Yang kedua, dia simetris. Nah, simetris dari apanya? Peletakannya dan juga si strukturnya, struktur portalnya ya. Nah, kalau gini juga tetap simetris nih dia katanya. Kalau yang bergoyang, ya jelas kebalikan dari yang tadi semua. Kalau tidak ada yang menahan horizontal ya, nah kayak gini, sama yang nggak simetris, baik struktur maupun peletakannya. Kalau yang ini aja nih, ininya jepit, ininya sendi itu nggak simetris, ya. Apalagi yang bentuknya pendek sebelah kayak gini, ya, yang soal kita kemarin kita kerjain. Ya, jadi dia ada penggoyangan alias delta. Ya, delta nggak terlalu banyak dipakai di balok, dipakainya di portal. Itu doang, itu penting juga buat analisis awal. Lalu kita masuk ke soal ya, soal yang pernah kita jadiin tugas. Mana? Ini apa ini? Nah, portal ya. Review portal dia contoh soal tidak bergoyang. Ini pernah kita kerjain di kelas. Ya, sama aja. Nggak ada deltanya. Bikin diagram gaya dalam juga ntar. Set, set. Nah, diagram gaya dalamnya mana? Mana diagram gaya dalamnya pecah? Oh, ini ya. Nah, ini. Lalu untuk ke apa? Ke yang bergoyang nih di sini. Yang pernah jadiin tugas. Nah, yang ini ya. Cuma diganti sendi. Sendi.
Sama nggak ada gaya horizontal, jadiin gaya apa vertikal. Nah, soalnya. Jadi ini ya pergeserannya asumsiin ke kanan aja pergoyangannya. Nah, PR-nya di sini nih yang bergoyang tuh. Di kompatibilitasnya ada sigma H sama dengan 0. Tapi nggak langsung ngelihat gaya-gaya di sumbu horizontal. Kita lihat eh, kita setelah kita dapat nilai-nilai momen tah bahu ketahuan. Baik, kita langsung ke soal tah. Nah, ini panjang banget ya. Gue udah ngerjain juga sih sebetulnya. Wait. Gambar hasil, peletakan, ya intinya persamaan momen, kompatibilitas, nilai theta, ya. Lalu ke momen-momennya diketahui jumlahnya, lalu gambar hasil kan ya. Lalu ke reaksi peletakan, lalu ke diagram gaya dalam. Gitu-gitu aja sih. Nah, ini ya gaya dalam lintang. Nah, kalau normal lihat yang sejajar sumbu batangnya. Berarti kalau yang kolom yang ke atas nih, ke atas 2,14 dia bikin positif. Terus apa lagi? Nih, 10 kanan. Apa reaksinya? 10 ke kiri ya. Lihat. 6,56 tambah 3,44. 10, 10. Ditotalin. Satu lagi 2,14. Nih. Kalau gaya dalam lintang itu yang tegak lurus. Dari gaya dalam lintang ke momen. Nah, ini pusing kan? Kita gak tahu kan di mana dia penilaian negatif apa positifnya. Bisa aja kita gambarnya langsung gini kan. Tak, nih, gini. Segitiga ke B. Atau dari sini ke sini. Nah, kan ini ada giniannya. Gue lupa deh ketika kapan gitu dia dia pindah lambang tuh. Ntar gue ini ya PR. Nah, gue tuh udah ngerjain ya. Mana? Nih. Ini sekarang layaknya apa? PPT ya? PPT bukan layaknya. Chat PPT. PPT, PPT. Nah, jadi gue gak akan nulis ya karena lama banget dan pakai mouse juga. Nih, pertama kita gambar dulu ya. Gue misalin dia goyang ke kanan, yang kuning ini ya. Ini jepit tetanya 0, lihat kelihatan kan? Tak. Nah, yang ini ada tetanya. Gue gambar juga reaksi-reaksinya. Tapi dia cuma ada gaya apa vertikal, gak ada horizontal. Emang bisa geser, bisa asumsiin aja ke kanan gitu ya. Kalau tadi kan, kalau tadi kan eh, di apa namanya di contoh ya, gambarnya kan gini. Ada ini 10 kan, kelihatan dia geser ke kanan. Kalau misalnya nggak kelihatan, asumsiin aja ya nilai deltanya, goyangannya. Nah, persamaan momen ya, bisa lah ya. Nih. Nah, untuk yang kolom itu mesti dimasukin deltanya. Karena kan yang bergeser tuh kolom ya, yang dianggap geser tuh tegak lurus ya. Ya, nih. Set. Dia kan melintang ke arah vertikal. Gesernya sumbu horizontal. Tuh, ingat kolom masukin momen. Apa? Masukin delta. MAB, MBA, MBC, MCB. Bisa lah ya, hafal banget. Tek. Nah, masuk ke sini analisis strukturnya yang penting. Persamaan kompatibilitas. Yang perlu kalian pahami kan, theta A 0 ya. Karena dia jepit. Sigma momen titik B karena sambungan 0. Sigma momen titik C 0. Dan momen DC nih. Karena kan dia sendi ya, gak ada momen.
MDC 0. Dan ini sigma H 0. Ya, dimasukin lah gini kan. Di MB itu kan ada MBA, ya, ada MBC. Masukin, sederhanain. Di C ada apa aja? CB, CD. DC, ya tadi kan ada DC ya. DC udah ditemuin juga tadi. Ini, paling bawah ini sama dengan 0. Nah, ke sigma H nih yang agak PE. Kita samain aja lah ya, jangan banyak basa-basi. Kita lihatnya di aksi aja. Karena kalau ngelihat di reaksi itu harus melihat seluruh struktur. Sedangkan kalau di aksi itu ya udah di bentang yang kita tinjau aja. Ya, kita mencari sigma H juga fokus pada kolomnya aja. Ya, karena yang menggeserkan tadi kolom ya. Bergeser 30 delta. Pertama di kolom AB. Kolom AB nih. Sebetulnya hmm, si arah momennya kita ngikutin asumsi, harus ngikutin asumsi pergeseran ya. Kan dia geser ke kanan, kita asumsiin. Berarti momen yang ada tuh harus yang menyebabkan dia geser ke kanan ya. Gue harus gimana ya ngejelasin. Nah, menyebabkan momen ke kanan ya, benar ya. Benar nggak? Oh, yang geser ke kiri yang berlawanan yang nahan ya, karena kan biar nol. Nih, coba ya, gua harus angkem ini mah. Nah, kan ini ya, ini ya kan geser ke kanan. Berarti kita pengen nyari sigma H sama 0 kan harus ada yang nahan kan reaksinya ke sini. Nah, reaksi di titik B nih, kita misal tinjaunya titik B geser tek, berarti harus ada momen yang menahan. Nah, ini kan, nih, ini aksinya tuh M apa MAB atau MBA ya. Gitu, mutarnya gitulah pokoknya ya. Tek tuh, bebas seperti set perlawanan kayak gitu. Lalu buat yang MC apa di kolom CD juga sama ya. Kolom CD juga sama. Cukup santai aja. Ini. Nah, intinya si kuning ini momen ini ngikutin eh, pergeseran, pergoyangan yang tadi kita bahas ya. Gimana caranya momen tersebut bisa nahan dia supaya dia seimbang. Nah, dapatlah si apa reaksinya kan MAB per 4 nih ya sama Cat screennya, MBA. Cat. Sorry, sorry. Screennya. Oh ya Lupa benar. dia. Ya. Nah, kan dia MAB nih. Tek ke sini. Tek. Kan aksi ya, bukan reaksi. Ya udah ngikutin MAB per 4 kan di titik B. Sama si MBA juga nih. Set, tek. Nah, dia kan langsung gitu kan. MBA per 4 juga. Bener. Aksi kan, aksi. Ini beda kalau kita pas reaksi peletakan. Lawanannya kan. Ini ke sini. Tak, berarti ke sini. Yang di kolom CD selanjutnya dapat juga nih. Cuma kan dia panjangnya 3 ya, bentang kolomnya. Oke. Dapat ini penting nih yang di apa namanya? Pergoyangan sigma sama 0. Tinjau kolom dan arah momen harus ngikutin asumsi dari pergeseran. Nah, dapat disederhanain kan dapat tadi ya. Berarti kan kita masukin aja semuanya. Negatif MAB per 4, negatif MBA per 4, negatif M apa nih? MCD per 4, MBC per 3, 3 nih. Masukin kan dapat ini 3 dikali min 12 masih. Nih dikali min 12 disederhanain lah ya. Aljabar biasa, sederhanain. Tak 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 sampai dapat persamaan 4 yang ini. Nih.
Nah, si MAB MBA-nya itu substitusi entah. Kan ada ya MAB MBA tuh di paling awal kan substitusi dapat yang ini nih. Nah, di portal ini kan ada berapa teta nih? Ada 4, teta A, teta B, teta C, teta D. Ya, ada 4 kan yang tidak diketahui. Berarti harus ada 4 persamaan. Ya, tuh prinsipnya. Jadi kita dapat 4 nih. Teta A-nya mah 0, nggak apa-apa. Udah 0 juga. Maksudnya kan, Cap, cuma 3 yang nggak diketahui. Teta A-nya kan 0. Enggak, sebelumnya kan teta A-nya belum tahu. Pasti persamaan kompatibilitas baru tahu kan. Tuh, termasuk ke sini. Ah, ya, 5 bahkan. Jadi 4 sekarang. Tadi kan ada titik apa aja sih? A, B, C. Oh ya, kan yang nggak diketahui itu ada teta A, teta B, teta C, teta D. Sama ini kan, gue lupa apa, sigma H nih kalau di pergoyangan. Ya. Jadi ada 5 persamaan kompatibilitasnya. Teta A-nya udah tahu, berarti kan sisanya 4 kan yang nggak diketahui ya. Ada 4 teta B, C, D, sama delta. Nah, dapat 4 persamaan ini. 1, 2, 3, 4. Ya, sumpah gue ini mah maaf banget gak bisa nulis lagi karena ke satu gue udah nulis, kedua bakal lama juga. Kasihan kalian mau buka puasa juga ya. Biasa kalian pakai kalkulator entar boleh pakai eliminasi substitusi mampus ya kalau 4 gini mah jangan. Gue udah coba pakai matriks biasa kalau gue. Nah, dapatlah theta B-nya negatif 4,8 per EI, theta C-nya, nah yang bawah ini ya, general solution. Oke, masukin ke masing-masing momennya tadi ya, di awal banget, samaan momen. Dapat masing-masing nih, masing-masing. Nah, untuk yang MDC, gue ngecek doang, dia nol gak? Kan di sini momennya harus nol kan? Balance, kalau udah balance, oke, gak ada perhitungan yang salah. Gue tipikal yang gitu, kalau unslope naik bah gitu, harus cek balance-nya. Ya, kita anak teknik, kalau sigma gaya sama dengan nol, hasil gaya sama dengan nol kan resah ya. Dibuatlah gambar hasil ya, momen-momen dalamnya tadi. Nah, ini yang kuning ya, momen-momen dalamnya. Bab 5 reaksi peletakan ya. Caranya ini udah jelasin sama Bu Sekar ya, yang muter-muter tangan. Misal di titik A nih, gaya apa nih? Vertikal. Nih dari si MBA 11,835 ini ya. Setek. Nah, oh enggak, nih oke benar penting. Buat portal reaksi peletakannya, misal kalian pengen nyari reaksi peletakan di kolom, kalian analisis gaya yang menyebabkan reaksinya itu di balok. Ya, misal, misal kita mau cari VA. VA ini kan vertikal A di kolom AB. Kita analisis gaya yang menyebabkan reaksinya itu di bentang BC, balok. Ya, 11,825 nih. Kan dia searah ya, satu batang sama si A nih. Dia sebenarnya kan langsung ngena gitu kan, yang kok hitam. Dia kan langsung ngena gini kan, nih si MBC ya, ke A tuh, ke bawah. Jadi reaksinya ke atas. Satu lagi nih, MCB ya. MCB kalau kita gini, setek dapat ke A kan, tek ke atas berarti reaksinya ke bawah. Wah, panjang bentang yang ininya ya. Wah, balok. Dapatlah nilainya segini. Misal kita pengen, nah sekarang dibalik nih, misal pengen nyari reaksi yang ada di balok ya, kita pakai gaya-gaya atau momen-momen yang ada di kolom. Tuh. Cuma jarang banget sih. Ya. Nah, selanjutnya apa nih? Di VB ya, VB. VD. Nih, di sini kan
pakai yang ini kan kolom DC, pakai yang gaya-gaya BC juga sama kayak tadi ya. Titik apa MBC nih 11,825. Set tek ke atas, reaksinya ke bawah. Sedangkan MCB kan dia udah searah ini. Tek, berarti reaksinya tek ke bawah, berarti reaksinya ke atas. MCB per 4. Ya, panjang ininya ya, jangan panjang si apa namanya? Kolomnya. Kan panjang tegak lurus ya. Dapatlah nilainya segini. Untuk yang horizontal, nah di sini yang horizontal, sebelah kanan ini yang hijau. Ya, sama juga sebetulnya pakai yang oh enggak, kalau yang horizontal pakainya gaya si kolom. Ya, MAB lihat, MAB, MBA ya. Di titik D juga pakainya MCD. Jadi kesimpulannya, maaf ya gue tadi ada salah sepertinya. Kalau kalian kalau kalian mau cari reaksi mana? Cari reaksi vertikal pakainya komponen horizontal ya, alias balok. Kalau kalian cari reaksi horizontal pakainya komponen vertikal alias kolom. Tuh ya, tuh itu alat. Dapatlah semua reaksinya kan? Ya, nih gue cek balance juga kan. Jadi kan gaya yang masuk tuh 48 kilonewton kan, vertikal. Ya, gue cek nih reaksinya 48 enggak? 48 udah. Horizontalnya gak ada yang masuk nih. Gue jumlahin semuanya. 0, sekian, anggaplah 0. Ya, pasti gitu karena ada pembulatan kan dan lain sebagainya. Oke, habis itu apa? Bab, maksudnya habis reaksi perhetakan apa? Momen kan? Ya, momen. Nah, oke. Mana. Nah, ini beda soal sama kita ya. Kalau misalnya pengen gambar momen sih sebetulnya anjing pusing. Nah, itu gue belum ini kerjaan diagram kayak dalamnya. Males. Bab apa tadi? Bab 6. Diagram gaya alam. Apa dulu? 6.1 NFD, normal force diagram, gaya normal. Coba. Nih, ini kan hasil akhirnya. Gak ada ya horizontal ya? 0 kan? Sigma H-nya 0, gak ada iya. Kan gak ada apa? Gak ada beban luar yang horizontal kan? Jadi gak ada reaksi apa-apa. Ya. Terus 6.2 apa? NFD. NFD. SFD. SFD. Shear force diagram. Lihatnya yang tegak lurus kan? Nih. Di kolom AB ya. Kolom AB, C, D. Ini kayak itu gue. Nah, di kolom AB mana arti kocak gaming. Enggak gini. Nih yang NFD nih di kolom AB ya. Kan tegak lurusnya VA ya. VA 11,42. Coba deh perjanjiannya tulis di sini aja ya. Perjanjian. Tadi kan gini, gini,
gini, gini. Nah, ini untuk balok ya. Kalau untuk kolom ya tinggal diputar ya. Gini, gimana? Ini, set, putar ke kanan ya. Putar ke kanan. Betul gak? Betul ya. Nih, dari titik A ya, kita lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah. Nah, dia positif kalau reaksinya tuh ke bawah. Ini VA ke atas, berarti negatif kan? Nah, bebas lah mau ke kiri ke kanannya mah asal ada ininya nih. Negatif 11,42 ya. Nah, di sini gak ada kan di sini. 0. Di sini ada nih 36,58. Lihat ke bawah aja misal dari sini lihat ke bawah. Dia positif kalau reaksinya ke bawah. Ternyata dia reaksinya VB-nya ke atas. Apa? Negatif kan? Nah, seginilah makanya. Nah, bebas ini mau ke kiri apa ke kanan gitu. Bebas ini. Yang penting ada tandanya. Berapa tadi? 36,58. Benar gitu kayak bikin. Harusnya benar ya. Oh, beda soal ya. Oh ya benar ya. Pakainya mah benar tuh. Normal. Nah, di sini kebetulan nggak ada. Di sini ada. Di CD. Lintang. Kalau lintang pakai yang. Oh, yang ini. Yang tegak lurus ya. Nah, tadi. Oh, bukan yang ini. Set. Ya. PT ya. Nah, tadi kan kita gaya dalam normal. Pakai yang tegak lurus. Struktur. Atau komponen. Sekarang kayak apa nih? Lintang. Di titik A nih ada 4,72 ya. Coba kita lihat. Kita lihat ke mana pengen ke atas misalnya. Atau ke bawah lagi deh dari titik B ya, titik B ke bawah ke A kita lihat. Nah, dia akan positif kalau gaya lintangnya ke kiri. Ternyata H ke kanan kan, berarti negatif. Pakai kuning aja. Ini ada diagram gaya dalam susah-susah gampang ya. Nah, negatif apa? 4,72. Lalu untuk di mana? Di tegak di balok ya. Di balok tuh, nah di titik A kan dia berapa? 11,42 ya. 11,42. Di titik C berapa dia? 3 titik A 36,58 ya. 36,58. Ya udah, kita tarik lurus aja kan ya. Tapi kita pakai teknik telusur ya kayak tadi. Nih, 11,42 nih. Ya. Di sini gak ada beban apa-apa kan. Set, mulus ya. Diganggu di sini. 48 ya. Diganggu 48. Jadi keluar berapa tuh? 11,42 kurangi 8. Kurangi 48. Apa? 36,58. Udah benar sama. Nah, ini ternyata gambarnya. Pakai teknik telus. Salah, maaf. Nah, udah.
Sampai sini kan dia 36,58. Nah, untuk positif negatifnya, kita lihat nih. Dari C ke B, berarti kan ke kiri ya. Kiri. Nah, dari nah ternyata dia pengen yang ke atas tuh, ini kan dari kiri ya. Yang ke atas tuh positif. Ini ke atas nih positif. Nah, terus lihat ke kanan kan, kita tek ke sini. Dia pengennya yang ke bawah yang positif, tapi kita ini ke atas, seperti ini negatif. Ya, nih misal gua jelasin lagi teknik telusur ya. Dari kanan deh. Tadi kanan berapa? 36,58. Misal dari sini ya. Apa? Kita telusurin kan. Eh, aman nih. Keganggu kan 48 ya. 36,58 dikurangi 48. 11,42. Nah, sini segini tuh 11,42. Mulus kan nggak ada gangguan. Nah, sama aja. Ini kan sekilas beda ya. Yang di atas yang ini, yang di bawah yang ini. Untuk tandanya sama aja. Kita lihat dari sini potongan ini. Kita lihat ke kanan ya. Ke kanan dia pengennya kalau ke bawah apa? Positif. Tapi ini ke atas nih, negatif ya. Ke kiri. Ke kiri dia kalau ke atas positif. Kita di VA ke atas juga positif. Tuh, arah kotaknya boleh beda, cuma yang penting negatif positifnya itu yang harus ditulis ya. Sama aja. Paham banget itu. Nah, ini gua yang masih kurang jos tuh apa PMD-nya momen ya. Set, set. Coba momen di titik A-nya berapa? Enggak deh, karena takutnya kelamaan, ntar PR aja buat gua ya ngasih video tentang yang BMD ini. Kita las ya, las bahas yang apa? Metode satu lagi ya. Angka batang ya, Oh ya. Yang metode satu lagi nggak dibahas. metode satu lagi. Yang itu. Aku lupa Iya, deh namanya. konsisten deformasi kan Konten informasi ya. buat angka batang. Itu panjang banget juga ya. So, istirahat dulu lah. Coba reactionnya dulu lah sebelum gua mulai lagi. Kumaha, kumaha gong, ngerti gong. Biar cowok. Eh, Si Dan mau udah gak usah. Jose, Jis kumaha Jis? Mana di C Jis? Siapin dulu materinya ya. Tapi gue lebih suka yang angka batang ini daripada yang portal. Ya, oke. Last. Buka jam berapa buka? Ini, Bogor setempat. Jam 6.10 di chat. Jam 10. Ya, last ya. Oke, si Galang, anjir tadi ada. Kayaknya lagi nyari makan. Nih ya, kemana ya? Oke, oke, siap. Last ya. Consistent deformation. Ya, ini gue lebih suka yang ini sebetulnya. Nah, ya siapa kemarin yang nanyain ini ya? Gue. Lo ya. Oke, jadi untuk kita belajar dulu dong sedikit. Konsisten deformasi. Ada 3 PPT bahkan. Oke, konsisten deformasi.
Nah, intinya rangka batang pakai metode ini ya. Nah, dan redundant paling penting ya, gaya kelebihan. Nah, terus ada apa lagi nih yang bisa? Nih, deformasi bisa dihitung sesuai gaya kelebihan. Ya, jika gaya vertikal yang dihitung defleksi vertikal, jika juga penting rotasi. Nah, ini penting nih. Untuk roll maka defleksi peletakan harus 0. Peletakan sendi. Nah, ini oke, oke. Nggak penting. Ini nggak penting juga. Intinya kalian harus cari gaya kelebihannya berapa ya. Nih, ini kalau semua dibaca udah agak penting. Kalau pragmatis demi apa maksudnya demi ujian doang mah gitu ya. Nih, ini gak usah. Nah, ini penting ya. Cari membernya, jumlah batangnya, cari joinnya, ya, titik-titiknya, dan reaksi peletakannya, ya. Apakah dia sembarangan, lebih dari atau kurang dari, ya. Biasanya lebih dari nih, ya. Kita di sini nih. Lebihnya berapa? Tuh, itu yang penting. 1 apa 2 gitu, ya. Sama kita nyari redundancy-nya tuh di mana, ya. Intinya si reaksi pelet, nah, kan kita dapat redundant misal kita dapat redundant 5 ya, 5 dua reaksi peletakan yang ada di struktur tuh 5, maka dua-duanya kita redundannya itu diambil dari reaksi peletakan. Pokoknya si reaksi peletakannya bikin 3 biar jadi statis ya, statis tertentu ya. Misal kita kelebihan 2 nih, tapi reaksi peletakan di strukturnya tuh 4, kan kita satu ambil dari eh, peletakan, kan reaksi peletakan jadi 3, satu lagi ambil dari batang ya. Penting banget nih konsep yang ini sekarang ya, dengerin aja diulang-ulang nggak apa-apa. Redundannya pokoknya kita ambil dari reaksi peletakan sehingga dia reaksi peletakannya jadi 3, jadi struktur statis tertentu. Satu lagi dari batang kalau udah 3, tapi batangnya yang diambil yang mana yang menyebabkan dia stabil. Gua baru diskusi kemarin sama Bu Sekar juga, yang menyebabkan dia stabil itu yang bikin dia bentuknya masih segitiga ya. Misal ini kan kayak gini ya, ya dia lebih 1, ya udah, ini kan reaksi di sini 2, reaksi di sini 1, 3 kan, maka harus diambil dari batang. Batang yang mana yang diambil? Bisa yang 6, bisa yang 5. Bukan hanya sekedar gara-gara diagonal, emang biasanya cara yang diagonal, cuma dia kalau diambil yang 5 ini segitiga kan, ada segitiga 1, 2, 6 ya, 1, 4, 6 sama 6, 3, 2 gitu loh ya. Intinya harus bentuknya segitiga. Oke, nah selanjutnya stepnya itu nih, siapa nih yang nanya kemarin? Step 1 cari kelebihan berapa. Step 2 pilih mau dari mana diambilnya redundannya ya. Step 3 kita susun beberapa struktur ya, yang jika dia dijumlahkan tuh adalah soal gitu, adalah struktur aslinya ya, pisah-pisahin. Oke, struktur pertama adalah, nah ya, struktur pertama itu adalah yang harus nulis gue makanya biar ada catatannya. Tunggu. Coba gua share screen baru lagi ya. Mana sih? Struktur pertama tuh dia yang gaya luarnya ada, redundant yang dihilangkan ya. Nih gue udah nulis juga ya. Jadi struktur kedua, gaya luarnya dihilangin. Nah, redundantnya diadain sebesar satu satuan ya. Kalau misalnya cuma ada satu redundant, ya udah cuma 2 struktur nih. Ya, jadi kan kalau dia digabung itu di merge gitu, di union, itu kan mewakili gitu, mewakili soal gitu ya. Nah, ini dipisah gitu biar bisa ditentuin satu-satu, kan ini statis tertentu gitu.
Karena kebetulan di soal yang ini yang tugas, ada 2 kelebihannya. Gue ambil 1 dari reaksi peletakan ya. Dia kan 2, 1, 1, 4. Ambil 1 jadi 3. 1 lagi dari batang ya, yang menyebabkan dia stabil atau bentuk segitiga. Gue ambil batang 10 ya. Nah, jadi 3 strukturnya. Yang satu ini akibat, yang tadi kan gue ambil redundannya di VC ini misal, satu satuan. Yang terakhir gue di batang. Nah, di batang ini satu satuan gitu ya. Luarnya dihilangin. Ya, reaksinya tetap ada AKB. Habis itu kita step apa nih? 1 kelebihan, 2 pilih, 3 buat struktur, 4 3 buat beberapa struktur, 4 persamaan kompatibilitas ya. Ini terlalu kompleks sih. Jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, ya, ke sini ya. Nah, coso 2, contoh soal 2 ya. Nah, struktur 1 hidangkan kelebihan ya. Nah, terus gini ini beda. Mana-mana. Itu persamaan kompatibilitas harusnya ya. Ini ada persamaan kompatibilitasnya juga sih. Kompatibilitas. Oh, enggak, ini langsung reaksi ya dia ya. Enggak sih. Gua ke PPT lagi aja ya. Kita belajar pahitnya gitu, belajar yang paling sulit karena kalau dapat yang gampang ya udah. Jadi kan tadi redundannya ada 2 kan? Ya, ada 2 persamaan, ada 2 variabel yang tidak diketahui kan? Ya, PC sama apa? S10 batang 10. 2 variabel maka harus dibikin 2 persamaan ya. Nah, caranya tuh gini. Jadi yang akibat VC itu persamaannya apa aja ya? Delta. Apa itu delta di sini? Di sini bukan pergoyangan ya. Delta di sini tuh adalah ini ada ya di sini ya. Wait. Delta. Delta. Ada yang tahu nggak? Lendutan ya. Defleksi. Defleksi kan sama ya kayak tadi juga ya defleksi ya. Pergeseran. Kalau theta tuh rotasi ya. Theta tuh rotasi, defleksi itu delta. Akibat ini. Akibat beban luas ya kalau delta. Oke. Lalu ada lagi. Nah, jadi intinya delta VC itu defleksi akibat beban luas VC ya. Ditambah VC-nya kita nggak tahu ya. Dow. Nah, Dow itu kan sebenarnya bukan Dow sih. Ini tuh delta kapital ya. Itu delta yang non kapital. Sama juga defleksi. Cuma bukan akibat beban luas ya. Akibat beban satu satuan di VC ya. Kalau dalam hal ini ya. Gitu loh. Di titik VC ini. Jadi bacanya gini. Dow VC itu defleksi akibat beban satu satuan di VC di titik VC. Oke, ya. Ini oke yang VC-nya. Lalu ke batangnya ke struktur ketiga nih. Jadi ini tuh asal-usulnya tuh gini loh. Struktur 1 adanya tuh delta VC ya. Kita tahunya di situ ya. Struktur kedua itu adanya kan kita beban satu satuannya VC ya. Di sini VC dikali do VC gitu loh di titik VC. Lalu ke struktur ketiga ya. Struktur ketiga tuh akibat batang 10 kan. Jadi isinya S10 dan defleksi akibat batang 10 ya. Di titik batang 10 akibat VC. Nah, ya. Oke, boleh bet.
Yang satunya lagi nih, biar kebelibet ya, biar paham. Ini akibat S10. Delta S10 ya di sini. Di struktur 1 delta S10 pemisahnya kan plus ini ya. Nah, VC ya. VC kan tadi satu-satuannya VC di sini. Dou VC S10. Maksudnya dou di titik VC akibat S10 ya. Kalau tadi dou di titik VC akibat VC. Masuklah yang ke struktur ketiga. Batang kan S10. S10 dikali dou ya. Dou S10 ya. Di titik S10 akibat S10 ya. Gitu. Oke, habis itu nah ini rumus-rumusnya kalau delta tuh ya mu VC SN0, delta tuh pakai SN0 ya. Kalau dou tuh ini mu VC. Kalau dou tuh pokoknya mu sama mu ya. Kalau dou tuh mu sama mu. Cuma untuk dua ininya menyesuaikan kayak tadi gue bilang ya. Oke. Kalau delta ya dikalinya SN0 ya. Oke, step apa tuh? 1 kelebihan, 2 tentuin kelebihan, 3 beberapa struktur, 4 kompatibilitas ya. 5 sekarang ya. Kita tinjau dari per strukturnya ya. Buat struktur pertama tadi kita bisa ketahuin apa? SN0 kan ya. Tuh, betul cari gaya batang akibat beban luar SN0. Caranya kalian itu nah, cara yang penting juga untuk kelebihan gayanya redundannya diperletakkan ya. Misal ini pengen ambil di mana aja itu bebas ya. Asal batangnya stabil ya. Biasanya yang horizontal jangan diambil ya karena takutnya dia geser. Ini misal anjing capek. Jadi kan eh, yang PA ya, PA ada HA, ada VB, ada VC. Kalau kita ambilnya HA ya, dia kan gak ada yang nahan horizontal kan. Ntar jalan ininya batangnya berjalan. Nah, kita ngambilnya biasanya V bebas mau VA, VB, VC ya. Yang penting saran dari gue yang paling memudahkan. Apa sih maksudnya memudahkan? Yang mana ketika kita ambil reaksi arah vertikalnya itu membuat dia punya banyak batang yang nol. Artinya gaya dalam batangnya tuh nol ya, SN0. SN0-nya tuh banyak yang nol. Dalam kasus ini gue ambil redundannya kan di titik apa C ya. Ketika di titik C nggak ada kita ilangin kan di sini. Banyak nih batang nolnya nih. Ya, sehingga kita tinggal cari batang sisanya. Batang nol tuh apa? Dia harus batang yang nggak ada gaya atau enggak dua batang tegak lurus ya. Itu aja poinnya. Habis itu kita pakai metode titik kumpul ya. Udah dipelajarin di Macbah juga, di YouTube juga ada, gampang ya sebetulnya ya. Kalian cari aja titik-titik mana yang mau diambil ya. Dapatlah apa gaya-gayanya ada apa aja di sana yang bereaksi yang beraksi dicarilah sehingga dapat S1 seperti ini, S4 seperti ini, S8, S5 ya. Oke, habis itu habis dapat S1, S dan lain sebagainya, S1 sampai sekian, kita pindah ke struktur kedua ya. Kalau di struktur kedua kita mu VC carinya kan ya. Akibat satu satuan, akibat VC ya. Defleksi satu-satu. Defleksi akibat gaya satu satuan di VC. Munculin nih VC-nya satu satuan ya. Cari batang nolnya. Sebetulnya kalau kalian nggak nyari batang nol juga gak apa-apa ya. Tapi intinya kalian di masing-masing titik kalian analisis aja ya. Dianalisis di semua titik, titik kumpul, kita juga dapat ke mana yang nol, mana yang enggak ya. Berlatih saja atau enggak nonton di YouTube banyak tentang titik kumpul ini. Jadi dapat lah. Oke, sebelum itu yang struktur kedua itu harus dihitung peletakannya dulu ya. Peletakan di VA sama VB kan ada ya. Pakai momen ya. Kita kayak mekanika bahan dulu lah. Karena kalau misalnya kita tinjau sigma V sama dengan 0 ya. VA tambah VB sama dengan 0.
VA-nya berapa, VB-nya berapa kan nggak tahu ya. Kalau pakai momen, kita di titik A, momen titik A 0. Kan VA-nya jadi hilang kan, VA dikali 0 kan jaraknya. Jadi kita dapat VB-nya. Ya, jadi momen dulu baru ke sigma V ya. Artinya harus pakai dua persamaan ini. Gue bilang kan, kita gak tahu VA sama VB, dua variabel. Maka kita butuh dua persamaan. Itu sih kembali ke situ lagi ya. Oke, habis dapat reaksi peletakannya, kita pakai titik kumpul lagi ya. Dapat mu ya di sini, bukan apa SN0. Mu PC ya di titik 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Pakai titik kumpul. Buat yang belum tahu titik kumpul, gua gak bisa jelasin banyak karena waktu juga ya, bukannya gak mau. Karena waktu juga, tapi ntar gua kasih YouTube ya, YouTube banyak banget sekarang. Sama yang tadi ya, apa diagram gaya momen ya. Next ke struktur ketiga. Struktur ketiga. Nah, nah ini struktur ketiga ya. Cari juga mu S10 ya. Apa kayak defleksi akibat gaya satuan di titik apa S10 ya. Karena akibat gaya satuan S10. Pakai titik kumpul juga intinya titik kumpul ya dapat mu S10-nya di titik 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Oke. Oke. Ini masih prosesnya ya. Ini penting ya. Ya, Excel ya. Tabel. Jadi, gua kasih clue aja. Tabelnya tuh ada nomor batang, panjang batang ya, panjang bentangannya ya. Nih, ini kan yang 7, 9, 1,5. 4, 5, 6, 2, 2 meter. Yang 8 sama 10 sama 1 sama 3 pakai Pitagoras saja ya, bisa ya. Nah, siku-sikukan ya. 2,5 hasilnya. EA-nya sama, oke. SN0-nya tadi udah dari yang struktur pertama, dari yang ini nih. Dari yang ini nih. Udah dapat ya di masing-masing titik ya. S1, S2, dan sebagainya ya. Sekian, set. Nah, batang non juga. Lalu mu VC juga udah tadi di titik 1, 2, dan sebagainya ya. Mu S10 juga udah ada ya. Nah, delta-nya pakai rumus ya. Excel cepat kok ya. Delta nih. Mu VC SN0 L per EA ya. Jadi mu VC SN0 ya kali L per EA kan nih di sini ya. Nggak bisa gue tulis di sini. Dapat masing-masing ya di drag. Nah, untuk yang delta S10 ya. Sama ya, delta S10, mu S10, SN0 ya. SN0-nya pasti SN0, cuma pakainya mu S10 dikali ya. Ini kali ini, kali L. Dapat yang dow ya. Dow VC berarti intinya lumayan ya. Buset, kenapa jadi gini? Oh gini, nah. Kalau Dow VC berarti mu VC dikali mu VC. Udah ya rumusnya di atas. Dan sebagainya. Kalau S10, mu S10, mu S10, L per EA. Kalau Dow VC S10 berarti mu VC, mu S10, dan sebagainya. Set. Sigmain nih. Yang dari rumus tadi. Ya. Yang disigmain tuh ini nih. Delta sama Dow ya. Defleksinya. Dapat ya. Masukin ke sini. Kompatibilitas ya. Oke. Data VC-nya tadi kan 34,72 per EA. VC-nya belum tahu kan, mau dicari. Ada VC-nya ada ya. Sigma ya, pakainya Sigma. Ingat. Udah dapat EA-nya coret. Dapatlah ya. Persamaan 1, persamaan 2. Gua pakai matriks di sini ya. Oke. Dapatlah si VC-nya tuh negatif 2,07. Si delta S10-nya 4,13 ya. Ini.
Belum tamat, guys. Ya, masih banyak banget ya. Last nih, last. Setelah dapat VC sama S10-nya untuk masing-masing gaya dalam batang, pakai rumus yang ini ya. Sama kayak kompatibilitas sih ya. SN0 tambah VC ya. Kalinya ke mu VC aja kan ya. Tuh, ke yang sama. S10 kalinya ke mu S10-nya aja. Kalau di titik satu ya satu semua kan pakai SN0 yang satu, pakai VC-nya kan sama, VC-nya satu nilai. Mu VC-nya yang ke satu, ini yang ini ya. S10-nya juga kan satu nilai, dikunci lah kalau di Excel mah pakai 4. Pakainya mu S10 yang ke satu gitu ya. Ya, Excel aja ya. Nah, yang S2 juga gitu ya. Ininya satu nilai, mu-nya yang beda-beda. Sama S10, S20 gitu ya, SN0. Pakai Excel, gua dapat gaya dalam batangnya. Ini ya. Nah, ini yang penting. Ini hasil akhir. Ya. Oke. Step 1 apa? Hitung kelebihan, redundant. Step 2, pilih yang mana. Satu, intinya pilih redundantnya tuh vertikal aja. Saranin gua. Dan yang menyebabkan bakal banyak batang nol nantinya. Ya, batang nol tuh yang tegak lurus, 2 batang tegak lurus, dan lain sebagainya intinya. Bebas sih sebetulnya. Ya, bayar latihan aja nanti ketemu gitu. Yang ketiga, ya bikin beberapa struktur. Ya, yang pertama dihilangin redundannya, yang kedua, ketiga, dan 4 seterusnya itu yang beban redundant satu-satuan ya. Karena gua sini redundannya 2, berarti tambah 2 ya dari yang satu. Satu redundant satu-satuan. Langkah keempat, kompatibilitas ya. Ini. Langkah kelima, tuh cari S10, SN0 dari struktur pertama ya. Mu VC ya, karena redundan kedua tadi VC di struktur kedua ya. Dan mu S10 ya di titik mu S10 karena tadi gua redundannya yang kedua S10 ya. Oke, pakai titik kumpul. Ingat nih, di sini semuanya titik kumpul ya pas nyari-nyari itu. Oke, titik kumpul dan asumsikan saja batang yang belum diketahui itu tarik ya. Notes. Asumsikan batang yang belum diketahui itu tarik. Tarik itu menjauhi titik pengamatan. Misal kita di titik 1 nih, batang 7 nggak diketahui, berarti batang 7 tuh arahnya ke bawah dulu itu segitiganya. Ya, mana nih? Misal batang 7-nya ke sini misal. Misal kita tinjau titik 2 ya. Batang 3 belum diketahui sama 9. Asumsiin tarik aja menjauhi titik pengamatan ya. Kalau nilainya negatif berarti dia tekan ya. Kalau nilainya positif berarti benar. Ya, sama aja gitu ya kayak reaksi pertekan juga. Oke, paham lah ya. Terus termasuk defleksi juga ya delta. Tadi yang portal ya. Delta kalau di hasilnya kita misal asumsi ke kanan ya. Tadi kan yang portal. Mana? Kalau dia hasil datanya negatif berarti dia gesernya ke kiri gitu ya. Oke, langkah ke apa tadi? Nah, ya, 5, langkah ke-6. Langkah ke-6 tuh bikin apa? Tabel ya, tabel. Segini, oke. Langkah ke-7 cari VC sama S10-nya atau gaya redundannya ya. Pakai persamaan linear, pakai matriks ya. Langkah ke-7, 7 ya, bagus. Angka bagus 7. Kalian cari gaya dalam batangnya pakai rumus ini ya. Ya, pahami aja. Kayak Excel juga ya. Oke, gua terakhir mau nunjukin yang portal tadi ya. Portal. Nih. Nah, tadi kan deltanya negatif. Nih, kita asumsi gua ke kanan ya. Ke kanan. Pergeserannya yang kuning. Ternyata di sini deltanya negatif kan. Berarti dia harusnya ke kiri.
Oke, saudara sekalian, jadi sekian saja dari saya ya. Mohon maaf, cuma ketulis satu soal doang yang balok ya. Yang gua kerjain dari awal maksudnya gitu. Karena waktu juga ya, waktu kecepatan gua ngomong, kecepatan gua pakai mouse. Ya, susah juga ya kalau dipaksain mah ya. Gimana lagi? Ya, belajar sendiri, mandiri aja. Terus kalau ada yang bingung, tanya ke gua gak apa-apa ya. PC. Terus juga gua ada kewajiban tadi ya. Masuk gua kewajiban ngasih video ya dari YouTube buat referensi. Sama kalau misalnya gak paham-paham banget, misalnya pengen diajarin Chat, gua mah gak paham tadi lu ngomong apa sih anjir yang mana sih? Kebanyakan gitu kan nanti ya. Coba lo tulis dong perlahan gitu. Di atas gua kalau keburu ya, kalau sempat temuin aja gua gitu ya. Ntar gua jelasin. Oke, cuma satu soal yang balok, cuma eh, udah lumayan lah ya. Satu soal yang penting bisa gitu kan. Bisa banget gitu ya ya. Daripada pada apa? Banyak belajar tapi ternyata gak ada yang masuk sama sekali gitu ya. Kalau gua lebih ke tim eh nggak apa-apa lah satu soal misalnya yang balok tapi gue paham banget nih soalnya dibedain juga gue paham ya gue gak apa-apa gitu ya kamu ya yang penting terima kasih semuanya mohon maaf apabila ada kesalahan gue kata juga gimana-gimana ya eh gak ada sikap perkataan perbuatan yang kurang enakan menanya nanya aja ke siapa ya bebas banyak yang bisa kok di sini ya Zidan tuh Adi ya Adinda Kafli Munir ya saranin gue latihan sih latihan aja ya atau gak baca atau gak kalaupun gak latihan kalian gak nulis ya itu sih pahami gitu gimana di modulnya kenapa bisa begitu cheat-sheetnya juga boleh apa soalnya ditulis lagi gitu jaga-jaga ya soalnya takutnya sama 6.10 gue tutup ada yang mau disampaikan Dokum dulu ya. Jangan lupa isi absen ya teman-teman. Makasih, Cat.